Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 5 atau yang kemarin itu PowerPoint yang dibuat oleh kelompok 5. Sebelum Ibu masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya Ibu sampaikan dulu daripada nanti Ibu lupa. Kemarin di classroom kalian itu sudah ada tugas mandiri, tetapi Ibu lihat kalian belum full jumlah kalian seluruhnya masuk di classroom. Kemudian yang sudah masuk ke classroom masih belum mengirimkan tugasnya, sudah masuk tapi belum mengirimkan tugasnya, apalagi yang belum masuk. Kan Ibu kemarin itu sudah sampaikan pas awal pertemuan pertama berhubungan dengan mata pelajaran antropologi, karena kalian kelas 3 jangan sampai tugas-tugas kalian itu telat. Akan tetapi setelah proses atau kenyataannya masih aja, dan yang mengulangi kesalahan itu adalah orang-orang yang sama pada saat semester 1. Itu kalian bisa mengoreksi diri kalian sendiri. Oke, sekarang kita mulai menyimak materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Next Bu. Oke, itu nama-nama dari kelompok 5, ada Bima Wahyu, kemudian Dea Aulia, Nur Aini, Nur Fadia, dan Linda. Oke, kita akan membahas materinya adalah mengembangkan karakter bangsa berdasarkan kearifan lokal. Sebelum kita membahas tentang bagaimana mengembangkan karakteristik berdasarkan kearifan lokal, ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Itu yang akan berkembang. Kemudian pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakat, dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu atau seseorang ataupun per kelompok. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakteristik bangsa hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Oke, kita akan lihat kearifan lokal dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan, diskusi akal. Maksudnya diskusi akal di sini adalah bagaimana kinerja kita, atau karena kita bekerja bukan hanya dari pengetahuan kita, akan tetapi dari pengetahuan diaplikasikan dengan kemampuan kita atau akal kita dan sesuai ketentuan agama. Karakteristik kearifan lokal ialah sebagai berikut. Kita lihat yang pertama, terbangun berdasarkan pengalaman. Kearifan lokal itu terbangun berdasarkan pengalaman kita atau berdasarkan pengalaman suku ataupun masyarakat. Yang kedua, teruji setelah digunakan selama berabad-abad. Kalau tidak selama berabad-abad, mungkin kurang lebih 5 tahun atau 10 tahun. Itu bisa dijadikan sebagai kearifan lokal. Kemudian yang ketiga, dapat disesuaikan dengan budaya sekarang. Maksudnya kayak seperti kalian belajar di kesenian, di kolaborasi dengan misal ini Ibu kasih contoh kesenian masa
tahun 2000 dikombinasi dengan kesenian sekarang. Itu yang poin nomor 3. Yang keempat, lazim dilakukan oleh individu dan masyarakat. Ini lazim dilakukan oleh individu dan masyarakat ini adalah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Tidak akan menjadi sebuah kebudayaan kalau tidak sering dilakukan oleh masyarakat. Kemudian bersifat dinamis. Bersifat dinamis di sini tergantung dari generasinya. Berikutnya, guna mengembangkan karakter bangsa berdasarkan kearifan lokal perlu melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global. Kita ketahui bahwa sekarang kita berada di zaman globalisasi atau global. Di zaman global ini segala sesuatu itu bersifat mendunia. Dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi pelaksanaan dialog kebudayaan. Yang kedua, mendorong percepatan proses modernisasi yang diciptakan dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia modern yang berkelanjutan dan menguatkan masyarakat sipil. Oke, ini kita lihat untuk modernisasi itu kemarin sudah dibahas. Kalian bisa membuka lagi lembaran-lembaran semester 1. Oke, lanjut. Itu seharusnya nomor 3, 4, 5, 6 ya. Tadi Ibu enggak sempat edit karena baru melihat PowerPoint kalian. Kemudian menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan peraturan pelaksanaan. Berarti kalau namanya kearifan lokal itu ada aturannya. Kemudian yang keempat, mendorong reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional. Oke, untuk mendorong kearifan nilai kearifan lokal ini, kita ketahui bahwa setiap ketika kita bergaul, etika kita itu harus sesuai, jangan antara perkataan dengan perbuatan beda, harus sesuai. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya. Jadi dibutuhkan kerjasama, tidak hanya satu pihak. Yang keenam, mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur dan mencintai kebudayaan Indonesia dan produk-produk dalam negeri. Ini mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian luhur. Kita ketahui bahwa kita ini sangat dipengaruhi oleh bangsa-bangsa Barat sehingga wujud kebudayaan kita Indonesia itu terabaikan. Akan tetapi Ibu memohon kepada kalian sebagai generasi muda untuk bagaimana cara kalian mengaplikasikan kebudayaan lokal kita. Next. Oke, pembangunan karakteristik bangsa. Di situ ada tujuan, fungsi, dan ruang lingkupnya. Tujuannya adalah mengembangkan karakteristik bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian fungsinya di situ ada 3. Yang pertama, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, perbaikan terhadap perilaku yang kurang baik dan menguatkan perilaku yang sudah baik. Yang ketiga, penyaring nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalian dari 5 isi Pancasila itu kalian bisa melihat per butirnya apa sih dari isi Pancasila itu, butir-butirnya kalian bisa melihat, bisa mencarinya sendiri. Kemudian ruang lingkupnya biasanya keluarga, satuan pendidikan seperti sekolah, kemudian masyarakat sipil seperti dinas pendidikan, kemudian masyarakat politik. Kalian tahu masyarakat politik itu bagaimana masyarakat di luar sana hidup dalam berpolitik. Kemudian pemerintah, dunia usaha, media massa. Ini media massa ini lebih cenderung atau lebih dominan dibanding yang lainnya. Bahkan sekolah kalian abaikan demi media massa. Oke, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu salam, jangan lupa ketatkan protokol kesehatan, menjaga jarak,
sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa memakai masker ketika kalian keluar dari rumah kalian. Jauhi kerumunan, kurangi aktivitas di luar rumah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.